Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Rizky Perkenalkan, nama Putri saya dan Rizky NIM Putri dan NIM 23018-272. 23018-272. Pada kesempatan Pada kali ini, kesempatan saya kali akan ini, saya mempresentasikan akan mind map mempresentasikan dari mind map responsi dari NLP responsi saya NLP saya tentang teks tentang summarization. teks summarization. Poin pertama yang Poin saya pertama bacakan yang yaitu saya bacakan brainstorming. yaitu brainstorming. Topik yang saya Topik ambil yang saya yaitu ambil yaitu peringkasan teks peringkasan otomatis teks teks otomatis teks summarization dengan summarization pendekatan dengan pendekatan ekstraktif berbasis ekstraktif frekuensi berbasis kata. frekuensi kata. Tepatnya studi Tepatnya kasus, studi artikel kasus, Inggris, artikel artikel Inggris, kebijakan artikel NLP kebijakan NLP Indonesia, dan Indonesia, artikel dan Wikipedia artikel AI dan Wikipedia AI dan olahraga. Lalu alasan Lalu memilih alasan studi kasus memilih ini studi adalah kasus ini adalah karena ketiga karena jenis ketiga artikel jenis dipilih artikel untuk dipilih memenuhi untuk ketahanan memenuhi ketahanan algoritma pada domain algoritma teks pada yang domain teks berbeda-beda, yang teks berbeda-beda, umum, teks teks open umum, teks kebijakan, open dan teks kebijakan, dan teks ensiklopedik daring, ensiklopedik daring, sekaligus sekaligus memverifikasi apakah memverifikasi pipeline yang apakah sama pipeline tetap yang dapat sama bekerja tetap dapat tanpa bekerja mengubah tanpa mengubah algoritma intinya. algoritma intinya. Selanjutnya, bahan-bahan Selanjutnya, yang dibutuhkan bahan-bahan yang untuk membuat dibutuhkan untuk ini yang membuat print pertama ini ada yang Python, pertama ada Google Python, Colab, Google Spatie, Colab, Spatie, Spatialan and Spatialan Stopware, and Stopware, terus terus Stopwords, stop terus words, string, terus string, regular expression, regular expression, Hex PK, Heap, PK, MAlges, MAlges, dan terakhir dan Wikipedia terakhir package. Wikipedia package. Lalu untuk dataset Lalu yang untuk saya dataset gunakan, yang saya yang gunakan, pertama ada yang artikel pertama ada pengguna artikel teks default pengguna teks tentang default feedback tentang aktif, feedback aktif, yang kedua yang artikel kedua uji artikel kebijakan uji MBG kebijakan Kompas, MBG dan Kompas, yang terakhir dan yang artikel terakhir uji artikel teknologi uji AI. teknologi AI. Nah, apakah Nah, proyek ini apakah sudah proyek ini pernah sudah dibuat oleh pernah seorang dibuat oleh sebelumnya? seorang sebelumnya? Proyek ini Proyek merupakan ini pengembangan merupakan dari pengembangan dari Pratikum NLP Praktikum NLP dengan dengan penyesuaian berupa penyesuaian struktur berupa notebook struktur yang notebook dirapikan, yang dirapikan, penambahan input penambahan artikel input dinamis, artikel parameter dinamis, panjang, parameter ringkasan yang panjang, dapat ringkasan diatur, yang dapat diatur, kemudian kemudian statistik, evaluasi statistik, kuantitatif, evaluasi kuantitatif, serta serta pengujian multi pengujian artikel multi tanpa artikel mengubah tanpa algoritma mengubah dasarnya. algoritma dasarnya. Selanjutnya akan saya Selanjutnya bacakan akan saya flowchart bacakan programnya. flowchart Yang programnya. pertama Yang dari pertama dari alurnya alurnya mulai, mulai, selanjutnya selanjutnya menginput artikel menginput pengguna artikel atau pengguna Wikipedia, atau Wikipedia, lalu text lalu planning text ada planning lower ada casing, lower hapus casing, angka, hapus angka, selanjutnya sentence selanjutnya tokenization, sentence tokenization, sentence sentence tokenization, tokenization, Spacey sense, Spacey sense, terus word terus word tokenization, Spacey tokenization, token, Spacey token, word frequency word table, frequency table, selanjutnya sentence selanjutnya calling, sentence lalu calling, pemilihan lalu pemilihan kalimat yang terbaik, kalimat yang terbaik, selanjutnya penyusunan selanjutnya ringkasan penyusunan akhir, ringkasan akhir, perhitungan perhitungan statistik, dan yang statistik, terakhir dan yang adalah terakhir menampilkan adalah ringkasan menampilkan dan ringkasan dan statistiknya. statistiknya. Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya insight-nya. insight-nya. Yang pertama, Yang algoritma pertama, frekuensi algoritma kata frekuensi sederhana kata sederhana tetap mampu tetap menghasilkan mampu ringkasan yang menghasilkan relevan ringkasan yang relevan pada berbagai pada jenis berbagai teks, jenis membuktikan teks, bahwa membuktikan pendekatan bahwa klasik pendekatan masih klasik layak masih digunakan layak untuk digunakan penelitian untuk ringan dan penelitian cepat. ringan dan cepat. Rasio kompresi Rasio terbukti kompresi sangat terbukti dipengaruhi oleh sangat parameter dipengaruhi oleh parameter Sumaria-Trio. Sumaria-Trio. Pengaturan ini Pengaturan memberi ini kendali memberi langsung kepada kendali langsung pengguna atas kepada pengguna keseimbangan atas keseimbangan antara keringkasan antara dan keringkasan dan kelengkapan informasi. kelengkapan informasi. Selanjutnya, perbedaan Selanjutnya, performa terlihat jelas performa antara terlihat jelas artikel antara berbahasa artikel Inggris dan berbahasa Indonesia. Inggris dan Indonesia. Karena model Karena dilatih model khusus berbahasa dilatih Inggris, khusus berbahasa ini Inggris, menandakan ini pentingnya menandakan kesesuaian pentingnya model bahasa kesesuaian dan model data yang bahasa dengan data yang diproses. diproses. Yang terakhir, Yang terakhir, karena bersifat karena ekstraktif, bersifat ringkasan ekstraktif, yang dihasilkan ringkasan yang selalu berupa dihasilkan selalu kalimat berupa asli dari kalimat sumber, asli dari sehingga sumber, hasilnya sehingga mudah hasilnya mudah ditelusuri kembali ditelusuri ke teks kembali ke aslinya, teks namun aslinya, kurang namun fleksibel kurang dibanding fleksibel pendekatan dibanding aktif pendekatan dalam aktif merangkai dalam kalimat baru. merangkai kalimat baru. Untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya, demo program, demo program, ekstraktif teks ekstraktif summarization teks dengan summarization spasi. dengan spasi. Di sini Di sini melakukan instalasi library yang dibutuhkan, library yang dibutuhkan. terus mengimport Terus seluruh mengimport model yang seluruh model dipakai yang dipakai di sepanjang di sepanjang notebook, netbook, mulai dari mulai dari Wikipedia, Spatie, Wikipedia, dan Spasi, sebagainya. dan sebagainya. Selanjutnya, untuk Selanjutnya, poin untuk 4, poin inisiasi 4, model dan inisiasi result model dasar. dan result dasar. Terus melakukan Terus konsekuensi melakukan konsekuensi inti algoritma inti ekstraktif algoritma ekstraktif summarization. summarization. Ada text Ada cleaning, text cleaning, membersihkan teks meta membersihkan sebelum teks meta diproses, sebelum mengubah diproses, menjadi huruf mengubah kecil menjadi dan huruf menghapus kecil angka. dan Angka menghapus ini angka. Angka ini menyederhanakan menyederhanakan pada teks pada tanpa teks mengubah tanpa makna mengubah intinya. makna intinya. Nah, langkah Nah, selanjutnya langkah yaitu selanjutnya sentence yaitu sentence tokenization. tokenization. Jadi fungsinya ini Jadi untuk fungsinya ini memecah untuk dokumen memecah dari dokumen spasinya, dari terus spasinya, menjadi terus daftar menjadi kalimat. daftar kalimat. Jadi memanfaatkan Jadi kemampuan memanfaatkan segmentasi kemampuan kalimat segmentasi bawaan dari kalimat si bawaan dari si spasinya tersebut. spasinya tersebut. Terus langkah Terus selanjutnya langkah yaitu word selanjutnya yaitu word tokenization. tokenization. Jadi fungsinya Jadi ini fungsinya adalah ini memecah adalah dokumen memecah spasi dokumen tadi spasi menjadi daftar tadi kata menjadi atau daftar token kata dalam atau bentuk token dalam teks bentuk yang polos. teks yang polos.
Dan selanjutnya ada word ada frequency word table. frequency table. Fungsinya untuk menghitung untuk menghitung frekuensi kemundulan frekuensi tiap kemundulan katanya, tiap katanya, lalu menormalisasi nilai menormalisasi frekuensi tersebut terhadap frekuensi kata tertinggi sehingga nilainya berada pada rentang sampai 1. sampai 1. Dapat dilihat di sini Dapat kode dilihat di sini program. kode programnya. Nah, selanjutnya poin 55 sentence scoring. sentence scoring. Jadi ini tuh memberikan memberikan skor pada setiap skor pada kalimat setiap dengan kalimat menunjukkan dengan frekuensinya, menjumlahkan frekuensinya, ternormalisasi dari ternormalisasi kata-kata dari penting, kata-kata penting, non-stop word yang non-stop terkandung word di yang dalamnya. terkandung di dalamnya. Kalimatnya tuh lebih banyak kata lebih dengan banyak frekuensi kata tinggi dengan frekuensi tinggi akan memperoleh skor yang memperoleh skor jauh lebih besar. jauh lebih besar gitu. Untuk selanjutnya, summarization pemilihan kalimat. Ini tuh memilih sejumlah kalimat dengan skor yang paling tinggi menggunakan F and largest sebagai ringkasan akhirnya. Jadi tuh jumlah kalimat yang dipilih ditentukan oleh si parameter summary length percentage, yaitu proporsi dari total kalimat asli. Selanjutnya untuk fungsi statistik, ini tuh fungsinya itu tambahan aja untuk mengevaluasi hasil ringkasan secara kuantitatif. Ditambahkan fungsi teks statistik yang menghitung ada jumlah kata tes asli dan teks ringkasan, jumlah karakternya, terus rasio kompresinya. Jadi fungsi ini tuh murni untuk evaluasi atau pelaporan dan tidak mengubah algoritma ringkasan itu sendiri. Lihat di sini. Terus poin 7 tuh pipeline peringkasan lengkap atau wrapper. Jadi fungsi itu menggabungkan seluruh tahapan jadi dari algoritma bagian 5 tadi menjadi satu paket siap pakai, mulai dari pembersihan teks hingga menghasilkan ringkasan serta statistiknya. Fungsi ini tuh memanggil fungsi-fungsi inti yang sudah ada, jadi tidak menambahkan logika peringkasan baru. Jadi algoritma dasarnya tadi tetap sama persis. Terus selanjutnya input artikel dari pengguna. Dapat dilihat artikel penggunanya. Selanjutnya parameter panjang ringkasan. Jadi parameter itu menentukan proporsi kalimat yang akan diambil menjadi ringkasan dengan nilai antara 10% hingga 90%. Selanjutnya menjalankan ringkasan pada artikel pengguna. Ini tuh menjalankan pipeline summarize artikel pada artikel pengguna dengan menggunakan parameter panjang ringkasan yang telah diatur, lalu menentukan hasil ringkasan beserta statistiknya. Terlihat di sini frekuensi maksimalnya ada 8. Jumlah kalimat yang dipilih ada 3. Selanjutnya peringkasan artikel dari Wikipedia. Mengambil artikel langsung dari Wikipedia menggunakan library Wikipedia, kemudian meringkasnya dengan pipeline yang sama dan hasilnya dengan ringkasan resmi teks summary yang disajikan oleh Wikipedia. Selanjutnya pengujian pada beberapa artikel berbeda. Untuk menguji ketahanan, pipeline algoritma dijalankan pada 3 artikel dengan topik berbeda, ya. Pertama, topik tentang teknologi, yang kedua kebijakan publik, lalu yang terakhir adalah tentang olahraga. Jadi ketiga artikel ini diproses dengan pipeline yang identik summarize artikel, sehingga nanti hasilnya dapat dibandingkan secara adil pada tabel statistik di akhir pengujian ini. Ini untuk menjalankan pipeline peringkasan pada setiap artikel uji, lalu nanti hasilnya akan dikumpulkan. Sini ada hasil ringkasannya, artikel teknologi, terus ada artikel MBG tadi, dan yang terakhir ada artikel olahraga. Terus menampilkan ringkasan perbandingan rasio kompresi seluruh artikel uji dalam bentuk tabel sederhana. Ini artikelnya, terus kata asli, kata ringkasan, dan rasio kompresinya. Jadi kesimpulan dari responsi ini, hasil responsi dari text summarization ini, algoritma attractive text summarization berbasis frekuensi kata yang dihitung dengan spasi berhasil meringkas berbagai jenis artikel, baik artikel umum bahasa Inggris, artikel Indonesia, maupun
artikel Wikipedia tanpa perlu mengubah algoritma intinya sama sekali. intinya sama sekali. Pendekatan ini bekerja dengan memilih kalimat pungkasi yang mengandung kata-kata berfrekuensi tinggi sehingga ringkasannya cepat dihitung dan mudah ditelusuri kembali ke teks sumbernya. Terus, parameter Sumai ratio atau panjang ringkasan terbukti efektif untuk mengatur seberapa ringkas hasil akhirnya. Semakin kecil nilainya, maka semakin pula rasio kompresi. Selanjutnya, statistik jumlah kata, jumlah karakter, dan rasio kompresi memberikan cara sederhana, namun informatif untuk mengevaluasi kualitas ringkasan secara kuantitatif. Keterbatasan dari pengujian ini karena model spasi yang dipakai itu MCOWeb-SM dilatih untuk berbahasa Inggris. Hasil optimasi pada artikel berbahasa Inggris ini seperti pada pengujian artikel kebijakan MBG, jadi itu kurang optimal dibanding artikel berbahasa Inggris. Untuk hasil yang lebih akurat pada teks berbahasa Indonesia menggunakan function misalnya dari spasi atau library artikel lain yang mendukung bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan lanjut tanpa perlu mengganti algoritma ringkasannya sendiri. Dan yang terakhir, secara keseluruhan dari proyek itu menunjukkan bahwa metode ekstraktif sumber data itu sederhana berbasis frekuensi kata tetap merupakan solusi yang ringan, cepat, dan cukup andal untuk kebutuhan peringkasan teks skala kecil hingga menengah. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan saya